Ya, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua. Untuk hari ini, ya saya belajar dari kisah Abram. Kalau di situ tertulis adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi dia pergi dari tanah apa ya, Haran dan atau daerah asalnya begitu dia pergi. Nah, dia ada satu persediaan yang dia miliki. Kemudian karena saking banyak ini mah berkaitan sama banyak ternak ya. Saking banyak ternaknya, oh ternyata terjadi perkelahian nih antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi ada perselisihan ya mungkin mengenai tempat makan, tempat domba-dombanya makan, tempat domba-dombanya minum dan sebagainya lah ya mungkin teknis gitu ya dan perlu pengaturan lebih banyak. Di sini akhirnya Abram itu melihat perkelahian ini untuk menyelesaikannya lebih baik kita berpisah gitu ya untuk daerah penggembalaan dan juga daerah tempat tinggal itu berpisah. Jadinya Lot pergi kemana, Abram pergi kemana. Satu yang dikatakan sama Abram itu banyak ya dia memberikan pilihan pertama itu kepada Lot. Lot mungkin kalau misalkan saya membayangkan Lot, kita punya banyak ternak nih, sehingga terjadi perkelahian antara gembala-gembala saya dan gembala-gembala Lot. Nah, jadinya lebih baik ya Lot silakan pilih. Kalau Lot ke kiri, saya ke kanan. Kalau misalkan kamu ke kanan, saya ke kiri. Jadi pilihan itu diserahkan ke Lot sepenuhnya. Nah, kemudian ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Jadi dia banyak air tempatnya dan terlihat subur begitu. Nah, hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, pilihan yang memang Lot lihat karena apa ya? Mungkin usianya lebih muda karena dia memang menjadi keponakan Abraham. Abraham adalah pamannya. Jadi dia melihat, oh wah sungainya bagus, wah sungainya banyak air sehingga kan pasti tubuhnya terpikir bisa jadi salah satu pemikiran adalah tubuhnya subur seperti itu. Ya itu hal yang wajar ya, banyak air tentunya ada kesuburan di sana. Kemudian Lot memilih di situ. Nah, yang katakan menarik buat saya adalah dia memilih dekat. Nah, yang ke-12, akhirnya Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Jadi di lembah Yordan tentunya ada banyak kota-kota, sungainya mungkin mengalir dari hulu ke hilir, dan di situ ada kemudian ada namanya Sodom, tapi dia dekat dengan Sodom. Saya tidak tahu kenapa dia memilih dekat Sodom ya, kenapa nggak memilih dekat yang lain, padahal kotanya banyak. Saya juga tidak tahu apa kalau sudah mengetahui bahwa Sodom itu seperti apa kehidupannya, dan sampai akhirnya dia mendatangkan kesedihan, murka ya, Tuhan murka terhadap kota Sodom. Nah, tetapi di sini unik dia tinggal dekat Sodom. Kenapa kok nggak dengan kota-kota yang lain aja? Bukan kok kan kotanya kan nggak hanya Sodom saja. Jadi ya kadang saya melihat semuanya itu dengan apa yang terlihat dengan kacamata saya. Dan kalau Abram dia tentunya melihat dengan kacamata dari sudut pandang yang berbeda. Nah, setelah Lot berpisah gitu ya, kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, saya nggak tahu apakah Tuhan ini menghibur atau apa gitu ya. Jadi Lot memilih tanah yang subur karena banyak airnya. Kemudian sedangkan Abram itu memilih hal yang sebaliknya. Jadi memilih yang di sana berarti Abram tidak menempati daerah sungai di situ karena dia kurang lebih ingin memisahkan. Ya kamu tinggal di situ, saya tinggal di sini, gitu ya. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke depan, saya ke belakang. Kamu ke utara, saya ke selatan. Kamu ke timur, saya ke barat. Nah, di sini setelah Abram maksudnya Lot berpisah sama Abram. Nah, kemudian
Di sini langsung lagi ayat ke-14. Lalu maksudnya di sini setelah Allah berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ini mengenai apa nanti keturunannya itu banyak dan sebagainya. Tapi unik dia setelah berpisah, Lot berfirman, apa maksudnya Tuhan berfirman. Jadi Tuhan ini indah. Jadi dia ada sisi saya merasa Tuhan ada sisi menghibur ya, menghibur. Mungkin melihat di situ subur, wah di sini kok nggak subur ya, kok nggak sesubur di sana. Tetapi begitu ketika Allah menyertai itu lebih baik dibandingkan dengan pengertian sendiri seperti itu. Amin. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Udah supportifnya sudah dinyalakan. Bisa ngumpulin pertanyaan dulu. Oke, saya bermula dari Steven. Oke, Steven, kira-kira dari video itu apa yang Steven dapatkan dari informasi dari video? Videonya dinyalakan juga ya. Silakan. Ya, informasi yang didapat dari video. Informasi yang didapatkan dari video. Iya. Cara satu unsur dengan unsur yang lain bergabung jadi satu senyawa. Iya, oke. Udah cukup? Ada lagi? Nggak kepikir lagi. Iya, oke. Thank you, Stephen. Terima kasih. Nah, kemudian ke Valerie Erin. Silakan, Valerie. Pertanyaan sama, ceritakan apa informasi yang didapat dari video. Silakan, Abil. Halo, Valerie. Oh iya, Pak. Iya. Oke, bisa diceritakan informasi yang kamu dapat dari video yang barusan ditonton. Buat menentuin bentuk molekul. Sorry. Sebentar. Saya perlu alat bantu. Sepertinya sebentar. Oke, Valerie. Saya minta untuk diulang. Buat tahu cara buat struktur Lewis. Minta Jovinda. Silakan Jovinda dengan pertanyaan yang sama. Iya, Pak. Iya, dengan pertanyaan yang sama.
informasi apa yang ditangkap, diperoleh dari video yang barusan ditonton? Cara membuat struktur Lewis. Oke, cara membuat struktur Lewis. Ada hal lain yang bisa ditambahkan atau cukup? Yang oktet sama tidak oktetnya juga. Oke, oktet dan tidak oktet. Oke, cukup atau ada lagi? Cukup. Oke, thank you, Jovinda. Nah, oke, saya lihat dulu apakah ada pertanyaan yang muncul di Sokratisnya. Ya, di sini ada bagaimana cara mengetahui letak elektron di lambang Lewis di kiri, kanan, atas, atau bawah. Ya, oke. Jadi untuk yang katakan struktur Lewisnya itu nggak terpatok kiri, kanan, atas, bawah, tapi patokannya adalah pertama dibuat sebagai, jadi pertanyaan ini saya jawab. Nah, bagaimana Pak caranya untuk mengetahui letaknya lambang Lewis itu di kiri atau kanan atau bawah atau atas? Nah, yang patokannya adalah misalkan C, yang penting adalah satu-satu dulu. Jadi semacam kayak single-single dulu. Kalau misalkan O mau ditaruh atas dulu boleh, misalkan single-single dulu ya. Single, 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 kemudian baru perpasangan. Mau ditaruh di kanan nggak masalah, ya. Jadi hanya di lambangnya Lewis itu kan dia merupakan bentuk tertulis. Jadi nggak bisa diceritakan, tentunya nulisnya tentunya ada keteraturan, kalau teratur lebih enak dilihat, begitu ya. Jadi mengetahui tidak perlu patokan kaku, harus mulai dari kiri kanan, tapi utamanya adalah satu dulu ya, single dulu. Oke, nah sekarang kita mau lihat latihan, jadi bagaimana unsur bergabung, kemudian oktet dan bukan oktet, struktur Lewisnya. Nah sekarang kita lihat latihan yang ada di halaman 157. Berarti di halaman 157. Oke, di situ ada struktur Lewis dan rumus, diminta rumus Lewis dan rumus struktur molekul. Kita mau lihat pertama kali ini nomor ada UPD halaman 157, kemudian yang A dimulai dari SiCl4. Nah, silakan buka ptable-nya, ptable.com. Nah, itu untuk mengetahui lokasi, atau di buku boleh, atau di halaman 96 itu ada tabel periodik. Untuk Si dia golongan berapa? Nah, yang di dalam video itu adalah golongan 1A sampai 8A, begitu ya. Nah, di dalam golongan untuk Si golongannya berapa? Golongannya adalah golongan 4. Kemudian kalau Cl adalah golongan 7A. Nah, golongan 4 ini kita tulis Si 11 dulu. Kemudian untuk Cl kita pakai silang. Dia golongan 7 berarti 7 elektron ya. Oke, nah Cl-nya ada 4. Patokan yang sederhana, yang sedikit itu mengitari yang banyak ya. Berarti Si akan mengitari Cl, 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 Cl. Dan isinya adalah semuanya 7. Ini juga pun sama. Jadi yang mau dihubungkan tunggalnya itu diletakkan dekat si Si ya. Karena kita mau pasangkan, karena ini akan membentuk rumus Lewisnya. Oke, sedangkan Si-nya adalah 1, 1, 1, 1. Kemudian kita melakukan pengecekan di sekeliling oleh Cl itu jumlahnya 8.
kurang lebih konfigurasi yang diserupai adalah konfigurasi kalau CL-nya itu 17, berarti di sebelahnya adalah 18 argon, ya, menyerupai 288, begitu ya. Di dalamnya kan ada, tetapi yang kita bahas adalah berkaitan sama elektron valensi, ya. Elektron valensi berarti elektron yang terlibat di dalam pembentukan ikatan. Kemudian untuk yang ini Cl-nya juga 8, ini juga 8, kemudian Cl-nya juga 8. Kemudian di sekeliling oleh Si-nya jadinya juga 8, begitu ya. Nah, di dalam hal ini Si menyumbang 1, Cl juga menyumbang 1. Artinya totalnya 2 elektron. Nah, ketika 2 elektron maka diubah menjadi rumus molekul. Rumus molekul itu menjadi Si, kemudian Cl, 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 dan Cl, seperti itu ya. Ini rumus molekulnya diganti dengan adanya garis. Ya, oke, bukan rumus molekul, maaf. Itu namanya ada, yaitu rumus struktur. Oke, disebut rumus struktur. Nah, yang di sini itu adalah rumus Lewis. Istilah ini muncul di tabel 4.4 halaman 147, gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kita mau buat untuk rumus yang lain. Nah, sekarang ada oke. Sekarang yang B. Jangan yang B dulu, tapi coba yang F. OF2. Silakan buat dulu, kemudian yang sudah kirimkan lewat line, ya, lewat line. Silakan gambar. O adalah golongan 6A. Kemudian kalau F adalah golongan 7A, begitu ya. Kalau O ada 6, 1, 2, kalau menghitung 6 berarti 1 dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau F ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Coba sekarang kalian buat dulu OF2 rumus Lewisnya. Terus yang sudah tolong kirimkan ke saya. Yang sudah menyelesaikan Lewis structure-nya kirimin ke saya ya. Oke, sudah ada yang satu yang masuk, thank you. Yang lain silakan ya, masukkan. Japri. Oke, sudah ada 2, thank you. Tidak apa-apa kalau salah juga. Nah, namanya kita belajar. Oke, udah ada yang ketiga masuk, thank you. Oke, good job. Oke, ada 3 yang masuk. Thank you, good job. Oke, ada yang 4 yang masuk. Oke, good job. Yap. Oke, ada yang 4 masuk. 5 masuk. Oke. Iya, oke. Nah,
Oke, ada yang masuk lagi. Oke, thank you, good. Ya, ada masuk lagi. Oke, ya ada masuk lagi. Yes, ada yang salah deh, benar kok. Nanti kita koreksi sama-sama. Oke. Oke. Yap. Oke. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau yang lain masih nyoba yang mau masukin silakan ya. Jadi supaya ada feedback sayanya. Oke. Ya. Nah, oke. Jadi tentunya F-nya itu perlu satu ya, dipasangkan satu. Oke. Nah, jadi pada intinya harus menyerupai gas mulia lagi ya. Gas mulia lagi itu yang perlu diperhatikan. Oke. Wait. Oke, good. Udah ada yang masuk lagi, 3 lagi masuk. Thank you. Thank you, thank you. Oke, cuma ada beberapa yang kita koreksi sama-sama ya. Nah, oke. Jadi yang ini F itu butuh satu. Berarti memang ada OF2. Berarti F-nya lebih banyak, maka F-nya mengelilingi O gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita amati di sini sebentar. F itu ke elektron negatifnya tinggi. Oke, ada 2 yang masuk lagi. Nah, ini masuk 2. Masuk 2. 2 itu F itu ke elektron negatifnya lebih tinggi ya. Ini ke elektron negatif paling tinggi. Berarti memang yang negatif itu mengelilingi yang positif gitu ya. Itu konsep yang kita boleh pegang. Nah, kemudian kita gambarin ini ada 7. Misalkan saya sesuaikan dengan apa yang saya gambarkan di sini ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 di sini 1 2 3 4 5 6 7 nanti bisa dipindah-pindah. 1 2 3 4 5 6. Nah, F-nya kurang 1. Kita pasangkan sama O ya. Saya pindahin supaya dekat. Ini saya pindahin, berarti ini X-nya. Nah, kemudian sekarang saya sudah mendapatkan, yaitu mendapatkan ininya, jadi 8 gitu ya. Berarti F-nya juga satunya lagi, sama juga susunannya ya. Berarti ini, oke, saya hapus. Yang ini adalah X, X, X. Kemudian sekarang saya pindahkan yang berkaitan sama ini, saya pindahin link, kemudian saya di sekitar F itu 8. Nah, sekarang saya mau cek sekitar O-nya bagaimana. Di sekitar O-nya adalah ini, 8 juga ya. Oke, sudah pada masuk, banyak yang masuk lagi. Nah, jadi ini adalah rumus Lewis-nya, kemudian rumus strukturnya adalah berkaitan sama yaitu O, kemudian F, kemudian F ya. Oke, nah sekarang coba saya informasikan berkaitan sama yang E ya, yang E. E itu adalah XeO3. Nah, mungkin ada langsung muncul pertanyaan, loh Pak, Xe ini di gas mulia, tapi kok bisa berikatan ya, bukannya dia noble gas? Oke, benar itu bahwa dia noble gas. Tetapi ketika periodenya dia bertambah banyak, nah itu menjadi sesuatu yang melemahkan kestabilannya. Jadi dia menjadi masih bisa berikatan gitu maksudnya. Nah, kalau kita lihat posisi di sudah ada yang pertanyaan di Sokratif yang muncul nih. Oke. Nah, di sini kita amati sekarang di table sebelum kita jawab ke Sokratif ya. Nah, sambil tadi cari jawabannya untuk XeO3 kita boleh lihat berkaitan dengan tabel periodik Xe. Loh, Pak, kok bisa ya Xe itu membentuk senyawa? Iya, karena dia Xe di sini posisinya di sini dia periode 1 2 3 4 5, periode 5.
Ketika periode 5 dia kulitnya banyak ya, kulitnya banyak 1 2 3 4 5. Di sini inti. Nah, ketika walaupun dia 8 tapi elektronnya dia ada di luar di kulit kelima, dia itu menjadi menjadi kalau dia masih bisa berikatan karena jaraknya jauh dan dia tidak terikat, jadi elektron itu masih memungkinkan untuk di-sharing. Jadi gaya tarik menariknya itu masih lemah, begitu ya. Nah, yang sudah nggak bisa itu adalah contoh ya misalkan HE. HE itu sudah nggak bisa karena jari-jarinya kecil dan dia udah sangat-sangat stabil, ya. Nah, di sini sebagai patokan berarti XeO3. Xe adalah grup 8, 8A, kemudian ininya adalah 6A, begitu ya. Oke, silakan coba-coba. Nah, kemudian sambil mendengarkan penjelasan pertanyaan, jawaban pertanyaan di Sokratif. Nah, sini pertanyaan pertama. Saya jawab dari bawah ya. Kalau peraturan oktet dilanggar, apa yang akan terjadi pada senyawa? Oke, ya tidak apa-apa yang terjadi, tidak ada apa-apa yang terjadi pada senyawa. Ini tentunya stabil. Jadi umumnya, pakai kata umumnya itu stabil ketika dia mencapai 8 elektron. Tetapi ada juga yang stabil dengan lebih dari 8 elektron, ada yang lebih, ada yang kurang 8 elektron, ya. Tapi itu jumlahnya tentunya lebih sedikit, ya. Jadi tidak ada yang terjadi apa-apa, senyawanya tidak terjadi apa-apa. Kalau ya stabil dan dia ada di alam, ya sudah. Yang penting dia stabil. Tetapi ada penjelasan tentunya kenapa dia stabil, ya. Ada satu alasan yang menjawab, oh ternyata dia stabil, ya. Jadi ada hal-hal tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak, apa akibatnya kalau ada pelanggaran aturan oktet? Ya tidak apa-apa. Maksudnya dia salah satu, kalau melanggar oktet, dia pada intinya dia ingin mendapat stabil aja, begitu. Nah, jadi kalau misalkan dia dengan melanggar oktet stabil, ya udah, dia terbentuk di alam. Jadi di alamnya itu ada. Kalau stabil berarti di alamnya ada, biasanya seperti itu. Seringnya atau dan harus, ya, dan harus. Oke, yang berikutnya Lewis structure teh kayak gimana sih Pak? Saya masih kurang ngerti. Oke. Jadi nanti sambil rumus Lewis itu adalah struktur Lewis itu adalah struktur yang menunjukkan elektron-elektronnya dipasangkan, ya. Berarti struktur Lewis structure itu adalah berarti elektron itu dipasangkan satu sama lain. Ya, dipasangkan satu sama lain dengan atom-atom yang lain. Seperti itu, ya. Oke, nah kemudian Pak, kalau rumus struktur lambang Lewisnya gak digambar lagi selain yang berpasangan. Ya, betul. Ya, dijawab iya, begitu. Oke, yang sudah dapat silakan gambarkan munculin gambarnya lagi. Silakan kirim XeO3. Better pakai pulpen supaya terlihat. Ya, pakai pensil nggak apa, tapi kalau bisanya pensil yang tebal yang 2B atau apa. Jadi supaya terlihat nggak perlu memperbesar mata. Oke, sudah baru masuk satu. Silakan yang lain. Oke, very good. Oke. XeO3. Hati-hati ya, O-nya cuma 3 ya.
Jangan kelebihan. Hati, oke. Baik. Oke ya, ada yang berpikir bahwa sebagai datif ya. Oke, ada yang masuk masuk lagi. Ya. Oke, kita bahas ya. Nah, udah ada yang masuk lagi. Oke, thank you. Iya. Kemudian yang belum tengahnya dilingkarin ya, untuk menunjukkan elektron di tengahnya teh berapa. Yoi, oke, ada perbaikan. Ya, oke. Nah, oke. Nah, pertama, berkaitan sama XE, saya gambar 8. Kemudian berkaitan sama O, saya gambar 6. Begitu ya. Nah, O-nya ada 3, berarti XE mengelilingi O, begitu ya. XE mengelilingi O. Seperti ini. Dan kemudian ada yang menggambarkan seperti ini, XE. Oke. Iya, ada yang menggambarkan seperti ini. Jadi ini rumus Lewisnya, kemudian ini rumus strukturnya menjadi O, O, kemudian O. Ada ya, seperti ini ya. Nah, oke, no problem. Nah, sebagai informasi bahwa XE itu ada di periode 5. Periode 5. Jadi ketika ada mulai periode 3, oke, saya bahas dulu mengenai periode 2. Oke, Mas, ada beberapa masuk lagi. Periode 2, ini subkulitnya adalah subkulit S, subkulit P. Jadi subkulitnya adalah apa ya? Subkulitnya ini isinya mampu menampung 2 elektron, yang ini mampu menampung 6 elektron. Gitu ya, mampu menampung 6 elektron. Jadi totalnya untuk, oke, silakan Renal. Nah, kemudian untuk yang ini adalah 8 elektron. Jadi ya kalau yang periode 2, unsur-unsur di periode 2 kita lihat. Jadi unsur-unsur di periode 2 itu terluarnya itu adalah 8 elektron, gitu ya. Nah, mulai dari periode 3 itu sangat memungkinkan untuk dia lebih dari 8, begitu ya. Kenapa? Sebagai contoh, di periode 3 itu adalah ada sp, d, orbital d. Jadi kalau totalnya ini S-nya 2, ini P-nya 6 elektron, si D-nya itu adalah 10 elektron. Jadi totalnya adalah 18 elektron. Ini memungkinkan untuk terjadi lebih dari 8. Ini terjadi di XE ini ya. Nah, maka XE-nya itu seperti apa? Maka XE-nya adalah, kita lihat gambar XE-nya. Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi ada dipasangin 2. Kemudian pasangin 2. Nah, jadi maka di sekitar O-nya jadi 8, jadi 8, jadi 8. Nah, seperti itu. Jadi penyusunannya yang stabil itu adalah yang pertama, yang maksudnya yang kovalen. Yang maksudnya kovalen itu sharingnya sama-sama sharing. Kalau di sini kan kita lihat bahwa oksigennya sharing 2, sedangkan Xe-nya sharing 2. Nah, itu yang katakan kalau bisa terbentuk itu, kita susun seperti itu. Ya, dengan dasar pemikiran Xe itu adalah Xe-nya dia bisa lebih dari 8. Nah, kita lihat lingkaran Xe-nya. Jadi ada berapa elektron? Wah, banyak ini.
4 kali 3 tambahkan 2 jadi 14 elektron. Di sekitar O-nya 8 elektron. Ya, ini nggak masalah untuk atom Xe karena periodenya periode 5. Karena start dari periode 3 itu sudah bisa 18 lebih dari 8 elektron. Ya, jadi apa itu bakal ngelanggar aturan oktet nggak Pak? Ya, akan melanggar, benar ya. Oke, saya menegaskan aja. Nah, kemudian ada Pak, kalau rumus struktur lambang Lewis nggak digambar lagi selain yang berpasangan. Iya, yang berpasangan itu adalah yang 2 atom ya, benar. Jadi kalau rumus struktur dua elektron yang katakan nggak terikat, jadi yang tidak terikat itu nggak kita gambar. Oke, good. Jadi pertanyaan untuk bagaimana ini Pak Lewis structure kayak gimana sih? Saya masih kurang ngerti. Semoga semakin mengerti ini ya. Kalau misalkan masih belum, ya kita bisa diskusi lagi. Nah, oke. Kemudian satu lagi yaitu berkaitan dengan, nah saya minta coba pikirkan besok kita ini yang pertama adalah H, ini S, kemudian pasangannya adalah O, 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 kemudian H di sini. Ini gambar ya, penempatan struktur Lewisnya seperti apa. Nah, sekarang saya mau bahas yang POCl3. Nah, di dalam POCl3, di dalam POCl3, nah, O sama Cl, dia elektronegatifnya, dia dengan dekat F ya. Ini Cl, ini O. Dia elektronegatifnya tinggi. P-nya yang positif, maka P dikelilingi oleh O dan oleh Cl. Seperti itu ya. Nah, sekarang susunannya seperti apa? Susunannya seperti ini ada 6, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekitar CL-nya kita lebih mudah dari ujung ya. Jangan dari tengah. Dari tengah mungkin membingungkan. Karena yang dari ujung itu biasanya pasti gampang 8. Kita melingkari cari angka 8-nya pasti bisa. Nah, ini. Nah, berarti ini kan kurang dari 1 ya. Nah, ini saya pindah ke atas. Nah, karena si CL-nya hanya butuh 1, 8. Nah, sekarang kita gambarkan O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, O-nya gimana? Mau digambar datif atau enggak? Datif itu alternatif terakhir ya, kalau enggak bisa. Nah, ini masih bisa dipasangkan, ini 2. Jadinya adalah seperti ini. Ya, di sekitar P-nya ada, jadinya ada 10. Ya, ini melanggar oktet lagi. Tapi O-nya enggak ya, tetap 8. Jadi kalau dibuat rumus struktur, maka ini O, ini Cl, ini Cl, ini Cl. Boleh seperti ini ya. Karena kenapa? Kita lihat periode P itu ada terletak di periode berapa? P. P itu terletak di periode 3. Oke, masih bisa melanggar oktet. Jadi kita gambarkan seperti yang tadi, enggak masalah. Ya. Oke, mungkin sampai di sini. Besok kita ketemu lagi. Kemudian yang katakan untuk yang tinggal dulu adalah Alvin, Fritz, Natasha, sama Samuel tinggal dulu. Oke, yang semuanya bisa chat apa? Maksudnya absen dulu, kemudian bisa live, ya. Oke, silakan. Kita jumpa besok. Nah, untuk Alvin, Fritz, Natasha, Samuel, ada kesulitan nggak untuk ngerubah supaya saya bisa bantu? Untuk merubah itu apa namanya yang di diubahnya teh gimana Pak? Saya masih bingung. Oke, saya kasih. Namanya Pak. Iya, namanya. Jadi saya tunjukin ya. Nah, ini saya share screen. Saya share screen, saya stop.
Nama yang itu, yang apa, 10 minus G, Alvin suaranya nggak kedengar. Udah open. Makasih Pak. Iya, oke, Dara. Sebentar, kok gitu saya bantu untuk nunjukinnya. Alvin suaranya nggak kedengar, mungkin bisa live habis itu join lagi. Ada kemungkinan, nggak tahu punya saya atau punyanya Alvin ya. Nah, ini saya buka Google. Nah, saya masuk ke sini. Habis itu kola akun Anda. Oh, share screen. Udah muncul nggak? Tuh, Pak. Udah ya. Itu ke personal info. Kemudian my name. Nah, ini diganti di sini. Jadi maksudnya yang saya maksud itu adalah, ini saya coba pura-pura saya sebagai Samuel ya. Ini 10G. Tadi teh ini, terus spasi. Berarti 27 spasi, habis itu baru Samuel Sarif. Nah, kayak gini maksudnya. Jadi penggunaan kata ini spasi, kemudian garing, spasi. Nah, itu cara penggunaan pakai Google. Google di regulasi Google-nya. Kalau digabung seperti ini nggak bisa. Nah, gitu saya maksud. Apa ada pertanyaan? Bisa? Apa ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak. Enggak ya, oke. Jadi Natasha, Fritz sama Alvin harapannya bisa ngikutin ya. Jadi besok udah berganti ya. Jadi tinggal dikasih spasi garis miring, nah spasi nomor, kemudian spasi garing, gitu aja. Oke? Yap, silakan absen. Besok sudah terganti ya. Silakan absen. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Makasih Pak. Iya, sama-sama.